Kenapa Ibu ketawa aja? Mukanya cemong. Mukanya cemong. Lucu gak Bu? Lucu. Iya, bapaknya jadi kayak anak kecil baru lahir dibedakin sama ibunya kebanyakan. Dulu kan kita kayak gitu. Kalau habis mandi sore dibedakin jadi putih banget mukanya doang. Lehernya enggak. Ustadz Maulana, ini Masya Allah. Namanya tradisi orang. Masya Allah. Mereka macam-macam. Itu kan bagian daripada isyarat sebenarnya. Oh Masya Allah. Jadi doa itu ada 3. Doa bentuk ucapan, perbuatan, dan isyarat. Apalagi yang namanya akikah itu adalah menebus anak dari apinya neraka. Wow. Untuk bagian daripada bentuk kesyukuran atas lahirnya anak. Sebenarnya sih akikah itu kalau ya memotong kambing dengan atas nama niat namanya anak itu. Cuma dalam hal ini beda loh. Kalau akikah itu kan kita harus kasih makan orang. Tanya ibu sebelah udah di akikah belum? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah dijawab sama dia. Ibu dengan siapa namanya? Eka Nurhayati Dari? Majelis Taklim Nurul Jannah Oh, dari Bumi Indah. Oh, tepuk tangan dulu. Masya Allah Ibu Jadi Eka. cuma akikah di sini kan bagusnya kan 7 harinya, 14 harinya, 21 harinya, atau kapan dia sanggup. Oke, jadi nggak Jadi harus mudah-mudahan- juga di waktu-waktu dekat itu nggak harus kalau nggak punya duit. Ya kalau nggak punya duit, nggak punya kesempatan, apalagi anaknya masih di inkubator. Oh, iya. Kadang-kadang kan ditunda untuk akikahnya karena anaknya masih di inkubator dan sebagainya. Benar. Tapi yang namanya akikah itu harus dilakukan. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Iya, kalau mau 3 boleh, bagi saya 1 kambingnya ya. Iya. Maaf ya izin. Iya. Silakan saya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong buat Bu Eka dan juga Ustadz Maulana, Masya Allah. Jamaah, pernah nggak pengen berbuat baik tapi nggak jadi? Pernah? Jujur ya, pernah kan? Lagi ada bapak-bapak nih perwakilan walaupun cuma 3 orang. Lagi sholat Jumat lewat tuh kotak amal. Dari jauh ngelihat wah di 100.000 nih kayaknya nih ya kan mau keluarin. Makin deket wah turun 50.000. Depan-depan mata akhirnya yang dikeluarin cuma yang 1.000-an. Ya Allah ini kadang-kadang kita udah niat sedekah tiba-tiba dapat bisikan nih. Gak jadi sedekah. Nauzubillah min zalik. Nah ini buat jamaah Islam itu yang di rumah yang dirahmati Allah juga. Ya kita nih harus hati-hati. Karena jangan sampai niat baik kita terpengaruh oleh bisikan setan. Setannya nggak usah lihat saya gitu dong Bu, biasa aja. Iya, kita mau bahas tema kita pagi hari ini. Temanya adalah hati-hati. Mungkin diri kita sudah dihasut setan. Pak kenapa lihat ke saya? Enggak, saya lagi ngeliat pohon. Ya Allah takutnya itu ada setannya. Tahu Ini ada nggak? video nih ya. Video tayangan tentang satpam kehujanan dipayungi sambil payungi bu guru ya. Untuk sholat di lapangan. Ini Masya Allah. Kita lihat tayangannya, ini dia. Kita lihat dulu. Apakah dia guru saya? Sekolah yang payung guru karena hujan saat ibadah sholat duhur viral di media sosial. Satpam tersebut bekerja di SMPN 20 Depok. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @liza_ayu_sabrina14 tampak satpam menghampiri guru yang kehujanan saat sholat. Dia bahkan rela tubuhnya basah karena payung yang dibawa untuk melindungi sang guru. Guru tersebut sholat di tengah lapangan karena tidak ada tempat di dalam masjid. Masya Allah, saya agak bingung ini sholat apa ya Bib? Lagi sholat apa? Oh sholat zuhur berjamaah ketinggalan, masbuk. Masbuk, hujan. Iya, karena yang lain udah pada bubar itu tadi. Ini Masya Allah, tapi satpamnya ya sampai mayungin gitu. Wah, Masya Allah. Naik gaji. Amin, naik gaji. Bisa aja Bib. Bib, nih saya mau nanya nih, bener gak Bib nih? Tanpa sadar, kadang-kadang kita ini sudah terhasut yang namanya oleh setan ini. Sampai-sampai ada yang bilang memiliki sifat tazyin. Nah khususnya dalam hal ibadah terutama sholat. Pertanyaan saya Bib, nah saya ini masih kurang paham nih. Tazyin ini sebenarnya apa ya Bib ya? Mau dijawab penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Fadhol Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, juga Ustadz Fadli. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan di rumah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syaitan. Syaitan ini memang sesuatu yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan ini sifat seperti Ustadz Maulana bilang itu setan sifat. Jadi sifat apapun
yang melanggar perintah Allah namanya setan. Bu, bu. Jadi kalau ibu tidak sholat namanya Ibu setan, Bu. Bukan. artinya diantaranya juga salah satu sifatnya adalah tazyin. Tazyin itu apa sih? Tazyin itu kebaikan, kemaksiatan yang dibungkus dengan kebaikan. Nah itu namanya tazyin. Contoh, orang pacaran. Ya, pacaran boleh atau tidak? Ibu-ibu masih hidup kan? Ya. Pacaran boleh atau tidak? Pacaran boleh atau tidak? Tidak. Haram atau halal? Pacaran. Tapi kenapa orang pacaran itu ternyata lebih mesra daripada suami istri? Oh benar. Wih. Wah. Pengalaman kayaknya Bibi. Sebab kenapa? Kenikmatan yang dibungkus, kemaksiatan yang dibungkus dengan kenikmatan. Orang pacaran haram, orang nikah itu ibadah. Mestinya ibadah yang lebih mesra. Kenapa? Orang yang ibadah setannya sudah kabur. Tapi ketika berpacaran di situ setan, bahkan dedengkot setannya. Ya. Itu datang, apa namanya tazyin. Jadi kalau ditanyakan tazyin itu apa? Kemaksiatan yang dibungkus dengan seperti kebaikan, keindahan. Itu sudah permainan syaitan supaya apa? Supaya orang menikmati. Makanya ada hadis Nabi mengatakan orang menuju surga itu diliputi dengan ketidakenakan. Misal harus masuk masjid. Tapi kalau kemaksiatan biasanya dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan kebaikan. Makasih banyak Habib. Iya Bu ya, tazyin tuh. Jadi kemaksiatan yang dibungkus seolah-olah kebaikan. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Zaman sekarang ini nyari uang susah apa gampang? Makin susah apa makin gampang? Banyak orang yang udah kepepet, nauzubillah min zalik, maaf banget ya. Ini kita juga nggak mau sebenarnya namanya minjem uang. Tapi kadang-kadang aduh akhirnya tertarik juga nih yang namanya pinjol-pinjol nih. Habis kayaknya gampang banget ya meminjam uang sampai akhirnya memiliki sifat yang namanya talbis gitu loh. Nanti kita minta penjelasan itu. Kita panggil dulu deh guru kita Ustadz Syam, deh tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi gini, jujur nih Ustadz Syam nih. Ya. Buat seandainya orang nih yang udah kepepet banget, kepepet banget. Mentok. Udah kerja nih, duitnya nggak dapat juga gitu. Nggak dapat pekerjaan. Nah akhirnya minjem duit atau pinjol nih, masuk ke pinjol nih. Ini boleh atau enggak? Mau izin penjelasannya. Fadhol. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kami guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penjelasan ataupun peringatan di dalam Al-Qur'an dengan mengatakan libasut taqwa wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu jauh lebih baik, pakaian takwa. Maka sifat selanjutnya yang ternyata menjadi tipuan syaitan ada yang namanya at-talbis ataupun talbis. Talbis ini artinya cover. Covernya baik, ternyata isinya tidak baik. Makanya di dalam Al-Quran tadi surah Al-A'raf disebutkan cover terbaik itu adalah cover ketakwaan. Semakin taat dia kepada Allah, semakin takut kepada Allah, itulah cover terbaik. Kenapa? Karena ada covernya dengan cover kelihatannya halal tapi ternyata haram. Kelihatannya kepepet padahal mas belum kepepet. Nabi SAW menjelaskan tentang orang kaya. Orang kaya itu siapa? Man asbaha minkum amina. Siapa yang bangun pagi hari dalam keadaan aman, punya makanan untuk hari itu
itu ada persiapannya, istrinya aman, anaknya aman, kesehatannya aman. Untuk hari itu aja udah cukup dan ada untuk hari esok, bukan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun. Kalau udah ada untuk itu udah kaya, udah memiliki dunia itu. Kenapa? Supaya kita tidak tertipu dengan angan-angan yang ditimbulkan oleh syaitan dengan talbis tadi. Ini pinjam aja, pinjamkan hal dalam Islam. Pinjol aja hal dalam Islam. Tapi kalau pertanyaannya, kalau memang udah mentok, maka yang diperhatikan bukan masalah pinjam online atau pinjam offline-nya. Tapi yang diperhatikan adalah adakah ribanya atau tidak. Adakah kelebihan yang dilarang dalam Islam atau tidak. Adakah sesuatu yang diharamkan dalam Islam atau tidak. Mau online, mau offline, kalau sesuai dengan syariat Islam maka silahkan. Boleh-boleh saja. Kenapa? Selama tidak melanggar syariat Islam. Aplikasinya misalnya nol bunganya, begini segala macam peraturannya. Tapi jangan sampai terjebak rayuan syaitan, kelihatannya baik covernya, padahal dalamnya tidak. Oke, jadi kalau seandainya minjem duit kalau kepepet boleh. Boleh, ya, kan memang intinya ya. halal. Daripada ntar malah membahayakan diri. Betul. Nabi membolehkan, tapi tidak boleh ada ribanya. Nggak boleh ada yang di luar daripada syariat Islam. Masya Allah. Ya, Makasih banyak Ustaz sama-sama, Syam. Mas Tepuk Fadli. tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Itu kenapa itu? Di pojokan. Coba mana? Pinjem mic-nya nih, ada apa sih? Masalahnya ini. Kayaknya berdua ada apa? Coba. Emang ada apaan? Coba pakai mic berdua. Ini loh Bu, saya tuh lagi pusing banget deh. Ah. Anak saya tuh susah banget suruh bertaubat. Suruh sholat, suruh ini susah sampai pusing saya itu. Untung saya nggak kurus. Oh ya Allah. Ya Allah Bu, Kurus. biarin aja. Jangan tobat dulu. Jangan tobat Bu, tobat dulu, Ya, jangan tobat. Tobat masih dulu, iya muda. benar. Iya. Biarin aja dulu Bu. Nah, Biarin. Bisa-bisanya tobatnya nanti. tobat itu tidak boleh ditunda-tunda. Oh, nggak boleh? Ngapain ditunda-tunda? Ya Allah. Mama yakin masih hidup. Itu ibu ngapain suruh tobatnya temannya jangan ditobat dulu nanti masih muda ini. Hah, mana kakinya naik lagi? Ya Allah, ibu sih pagi-pagi mancing Ustadz Maulana jadi marah-marah. Kan ini buat ya di rumah juga. Kita jangan pernah menunda-nunda tobat. Nanti saya tobat kalau bulan Ramadan. Memangnya yakin hidupnya sampai Ramadan? Bener juga. Oh ya sih. Oh ya udah deh. Kalau gitu nanti dibahas ya. Dibahas. Nah, buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya beri makan. Jadi harus